Pernah kepikiran nggak kalau pasar saham yang anjlok itu sebenarnya punya aturan main yang sama persis dengan gelas anggur yang pecah berkeping-keping? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bedah ide yang kedengarannya gila, tapi sebetulnya sangat menarik ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Di satu sisi ada gelas pecah, di sisi lain pasar yang anjlok. Kelihatannya sih nggak ada hubungannya sama sekali ya. Tapi gimana kalau ternyata keduanya itu cuma dua sisi dari koin yang sama? Dua cerita yang berbeda tapi intinya satu. Nah, untuk ngerti benang merahnya, kita harus kenalan dulu nih sama biang kerok utamanya. Penyebab langsung dari semua keruntuhan ini, konsepnya namanya resonansi. Jadi gini, semua hal di alam semesta ini, entah itu gelas, jembatan, atau bahkan ekonomi, punya semacam denyut nadi atau ritme alaminya sendiri. Kalau kita ganggu sedikit, dia akan bergetar di frekuensi khasnya itu. Itulah yang kita sebut frekuensi alami. Dan disinilah paralel pertamanya jadi kelihatan jelas banget. Frekuensi alami gelas itu ternyata mirip banget sama siklus bisnis dalam ekonomi. Tahu kan? Siklus naik turun, ekspansi, terus resesi. Keduanya sama-sama ritme alami dari sebuah sistem. Sekarang bagian yang serunya, gimana resonansi ini bisa jadi berbahaya. Bayangin, ada lagu dari Luan, misalnya suku bunga yang super rendah, yang nadanya pas banget sama ritme alami ekonomi. Awalnya, harga aset naik dikit. Terus orang-orang lihat harga naik jadi ikut beli. Ini memperkuat sinyalnya. Bank jadi gampang kasih pinjaman, nambah energi lagi ke sistem. Getarannya jadi makin besar secara eksponensial dan boom, terciptalah gelembung. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kapan sih getaran ini jadi fatal? Apa yang menentukan batasnya? Titik di mana semuanya bakal hancur? Untuk bisa jawab itu, kita perlu ngelihat lebih dalam lagi. Kita harus paham kalau kekuatan sistem apapun itu sebenarnya ada di perekat tak kasat mata yang menyatukan semua bagiannya. Kalau di dunia fisika, lem ini namanya gaya van der Waals. Ini semacam lem atom yang jujur aja sebenarnya rapuh banget. Tapi justru gaya inilah yang bikin triliunan atom bisa nyatu dan jadi benda padat kayak gelas. Nah, kalau di ekonomi, lemnya itu adalah kepercayaan dan utang. Coba bayangin deh, tanpa dua hal ini, kita nggak bakal punya sistem ekonomi modern yang kompleks. Paling banter kita cuma bisa barter, ayam tuker sama beras. Simple banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, dari mana sih lem super penting ini dateng? Nah, siap-siap, karena jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Percaya atau enggak, kedua sistem ini, fisika dan ekonomi, ternyata dibangun di atas fondasi yang sama, keacakan murni. Kalau di fisika, ada yang namanya fluktuasi vakum, semacam kedipan energi acak di ruang hampa. Kalau di ekonomi, John Maynard Keynes menyebutnya animal spirits, gelombang optimisme dan pesimisme yang nggak bisa ditebak, yang terus-menerus mendorong orang buat beli atau jual. Jadi ketidakpastian yang mendasar ini tuh bukan bug atau kesalahan dalam sistem, justru ini adalah fiturnya. Emang dari sananya udah begitu. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran yang lebih besar. Karena ini tuh bukan cuma soal kehancuran loh. Ini tentang sebuah siklus penciptaan dan kehancuran yang sifatnya universal. Di fisika, ada cerita yang luar biasa. Dari ketiadaan, dari energi murni, bisa muncul materi dan lawannya, antimateri. Tapi saat keduanya bertemu lagi, mereka akan saling memusnahkan dan kembali lagi jadi energi, siap untuk memulai siklus yang baru. Dan siklus kosmik yang sama persis ternyata terjadi juga di ekonomi. Bayangin, ide dan sentimen itu seperti vakum. Terus, saat sebuah ide ketemu sama modal dan kepercayaan, voila, lahirlah sebuah perusahaan. Ini mirip produksi pasangan. Perusahaan itu hidup, beroperasi, bersaing. Lalu entah dia bangkrut atau diakuisisi, ini adalah momen pemusnahan pasangannya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru modal, orang, asetnya, semuanya kembali lagi ke pasar, siap mendanai ide brilian berikutnya. Kembali ke vakum. Nah, coba lihat tabel ini deh. Ini benar-benar luar biasa. Gimana semua konsepnya bisa pas banget satu sama lain. Dari latar belakang kayak fluktuasi vakum dan animal spirits, sampai ke momen kritis penciptaan kayak produksi pasangan dan investasi startup. Lalu ada entitasnya, partikel dan perusahaan. Sampai akhirnya ke momen kritis kehancuran dan hasilnya. Semuanya nyambung. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik setelah melihat ekonomi dengan kacamata fisika yang unik ini? Setidaknya ada 3 poin penting. Pertama,
Krisis itu mungkin bukan kesalahan kebijakan, tapi emang bagian alami dari desain sistemnya. Nggak bisa dihindari. Kedua, regulasi itu bisa jadi semacam peredam. Tugasnya menyerap getaran-getaran berbahaya sebelum semuanya jadi kacau. Dan yang ketiga, kita sebenarnya bisa loh melihat tanda-tanda peringatan dini, kayak valuasi yang nggak masuk akal atau utang yang menumpuk. Ini ibarat getaran sebelum gempa besar datang. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik buat kita renungkan bareng-bareng di kondisi dunia sekarang. Kalau kehancuran itu adalah bagian penting dari penciptaan, kira-kira siklus apa ya yang lagi kita masuki saat ini?